anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Husnul Khuluq idza faquhu, ya. Masuk pada hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Syaqiq an Abi Mas'ud Al-Ansari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ini tentang akhlak yang baik ketika memaafkan orang yang berhutang namun tidak bisa bayar atau hanya bisa bayar sebagian kemudian dia maafkan. Dan ini akhlak yang sangat mulia dan merupakan sebab seorang masuk surga dan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Husiba rajulun mimman kana qablakum." Ada seorang dihisab dari kalangan orang-orang sebelum kalian. Apakah dari Bani Israel atau dari sebelumnya, yaitu dari umat sebelum kalian, ada salah seorang dari mereka dihisab pada hari kiamat kelak. Falam yujad lahu minal khairi, maka tidak ditemukan kebaikan dia miliki, illa annahu kana rajulan yukhalitun nas, hanya saja dia adalah seorang yang bergaul dengan masyarakat, ya. Dalam riwayat yang lain, yuda yunun nas, dia sering memberi hutangan kepada masyarakat. Wa kana musiran, dan dia adalah orang yang kaya, lapang hartanya. Fakana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu anil mu'sir, maka dia memerintahkan budak-budaknya atau anak buahnya atau petugasnya yang menagih hutang-hutangnya untuk memaafkan orang yang sulit untuk bayar hutang, ya. Qala Allah azza wa jalla, maka setelah dihisab Allah berkata, fanahnu ahaqqu bidzalika minhu, kami lebih utama untuk memaafkan daripada dia memaafkan orang lain. Fatajawaza anhu, maka Allah pun memaafkannya atau mengampuninya. Hadis ini tentang, ya, kisah seorang dari umat sebelum kita, ya. Ini dalil bahwasanya semua manusia dihisab, bukan cuma umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi umat-umat sebelumnya juga dihisab nanti pada hari kiamat kelak. Ya. Ketika dihisab, dicari amal soleh apa yang dia miliki. Tentunya dia memiliki tauhid, ya. Tapi maksudnya ada amal soleh yang lain yang bisa dibanggakan, yang bisa diharapkan. Dicari-cari tidak ada, ya. Hanya satu, yaitu kana rajulan yukhalitun nas. Dia adalah orang yang suka bercampur atau berbaur dengan masyarakat. Dan ini dalil bahwasanya orangnya tawadhu. Karena biasanya orang kaya tidak demikian, ya. Si orang kaya punya level tersendiri, teman-temannya khusus, memilah-milih hanya yang kaya-kaya saja, ya, biar frekuensinya sama. Tapi kalau levelnya berbeda biasanya tidak. Ini tidak, orang ini kaya tapi yukhalitun nas, dia bercampur dengan masyarakat. Di antara buktinya dia tidak bergaul dengan orang kaya saja, bahkan orang miskin, makanya banyak yang pinjam uang sama dia. Sama dia. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, kana rajulun yudayunun nas, ya, yaitu orang yang suka memberi hutangan kepada masyarakat. Jadi dia bergaul, ketemu
akan di anziru, yaitu ditunda. Kalau nggak bisa bayar, ya, sebisanya ya, sebisanya ya. Datang dalam riwayat ya, datang dalam riwayat yang lain disebutkan dia berkata kepada anak buahnya, khudh ma tayassar wa truk ma asur wa tajawaz. Kalau kau tagih uang sama orang-orang, yang dia bisa kasih berapa ambil, yang enggak bisa jangan ditagih. Misalnya punya uang 1 juta, bisa bayar berapa? 300.000, ya sudah, 700.000-nya maafin. Ya. Jangan ditagih ya. Dia berkata kepada anak buahnya dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, khudh ma tayassar, ambil yang mudah, tagih yang ambil yang mudah, wa truk ma asur, yang tidak bisa dibayar jangan ditagih, wa tajawaz, dan maafkan. La'allallaha yatajawazu anna, subhanallah. Jadi dia punya niat. Dia tahu kaidah umum bahwasanya al jaza menyisil amal. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Makanya dia bilang la'allallaha yatajawazu anna. Semoga Allah maafkan saya. Kita maafkan mereka, nanti Allah maafkan kita. Dan ternyata benar. Ternyata benar. Allah maafkan dia ya. Maka begitulah cara anak buahnya ketika nagih utang ya. Maka Allah berkata ketika dihisab, diperlihatkan file dia tentang amal solehnya, maka Allah berkata fanahnu ahaqqu bidzalika minhu. Benar, kalau suatu sifat yang mulia maka Allah lebih utama memiliki sifat mulia tersebut. Bukankah memaafkan sifat mulia? Ya atau tidak? Maka Allah lebih utama memaafkan. Bukankah rahmat sifat mulia? Maka Allah lebih utama untuk merahmati. Bukankah kekuatan lebih sifat mulia? Maka Allah lebih kuat. Bukankah ilmu sifat mulia? Maka Allah lebih berilmu. Dan demikianlah ini kaidah dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata, "Fa nahnu ahaqqu bidzalika minhu." Kita lebih utama maafkan daripada dia maafkan orang lain. Fatajawaza anhu, maka Allah pun maafkan dia. Hadis ini luar biasa. Ya. Akhlak soleh, akhlak mulia yang luar biasa. Apalagi zaman sekarang. Ya. Apa ada orang suka memberi utangan sama orang? Yang beri utangan banyak tapi berbunga. Yang beri utangan banyak tapi berbunga. Saking sulitnya terkadang seorang sudah ngaji, sudah ngerti tentang hukum riba. Ketika dia muter sana muter sini cari utangan enggak dapat, akhirnya terpaksa dia ke instansi ribawi. Kenapa? Karena jarang orang memberi utangan. Tapi kenapa jarang orang beri utangan? Karena banyak orang kasih utangan uangnya enggak kembali. Maka serba salah, menjamin kayaknya enggak kembali nih. Sehingga dia pun menjaga hartanya, apalagi ekonomi misalnya lagi jatuh, lagi susah, enggak jelas. Ya, dia pingin safety, dia jaga uangnya untuk anak istrinya, ada yang pinjam, ini masih spekulasi, dia enggak kasih. Akhirnya mencari orang yang memberi hutangan tidak mudah. Akhirnya sebagian orang meskipun sudah ngaji, akhirnya pinjam uang ke instansi ribawi. Padahal memberi utangan itu pahalanya besar. Di antaranya kata Rasulullah SAW, as-salafu yajri syatra sadaqah, yajri majra syatri sadaqah. As-salafu yajri majra syatri sadaqah. Salaf itu memberi hutangan itu pahalanya setengah sedekah. Kalau kita pinjamkan uang kepada orang lain 1 juta, meskipun kembali 100% dia bayar 100 juta, sudah dapat pahala seperti sedekah 500.000. Saya mau cerita, mudah-mudahan tidak dipraktekkan lagi sama audiens ya. Jadi saya pernah ceramah zaman saya masih tahun 2001 tahun 2001 ya. Saya masih belum punya waktu itu ya, rumah masih kontrak, mungkin 4x6, belum diplester juga dindingnya ya. Terus saya ceramah di pondok tentang keutamaan memberi hutangan. Tentang keutamaan memberi hutangan. Setelah saya kajian, saya pulang ke rumah, terus ada orang yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Masya Allah ceramahnya bagus Ustaz. Tuduh poin saja Ustaz. Tadi Ustaz ceramah bagus tentang memberi hutangan. Saya mau pinjam uang Ustaz. Dia mau ngetes, Ustaz ini ngomong doang atau terus antum tahu apa yang terjadi? Saya bilang, qadarullah, saya juga utang belum bayar. Oh ya sudah Ustaz, dia pergi langsung. Enggak mudah minjemin uang ke orang, enggak mudah.
Apalagi yang minjem miskin, nggak punya apa-apa. Kita paling kasih setengah sedekah. Ya kayaknya nggak kembali inilah, udah. Ambil aja, nggak usah dipikirin, ambil. Tapi orang ini luar biasa ya. Kaya, dia tawadhu'nya, gaul sama masyarakat, tahu kebutuhan mereka, bahkan yudas sengaja suruh kasih pinjam. Maka dia tukang kasih pinjam uang, dan bukan rentenir yang kasih pinjam uang mencari untung, enggak. Kasih pinjam uang, terus punya petugas kalau tagih nggak bisa bayar, dimaafin. Luar biasa. Ini cara mencari surga dengan harta. Cara mencari surga dengan apa? Dengan harta. Cara banyak, di antara dengan harta. Jadi dalil juga bahwasanya seorang meskipun bukan dia yang langsung eksekusi tapi anak buahnya, maka karena dia yang perintah, tetap pahalanya kembali kepada dia. Anak buahnya yang nagih, yang memaafkan, mungkin dia kalau ketemu langsung nagih nggak enak sama masyarakat, ya sudah anak buahnya aja. Jadi nggak mesti dia yang langsung. Kalau nagih kan nggak enak. Maka ketika suruh anak buahnya, tapi anak buahnya menjalankan perintahnya, maka yang dapat pahala siapa? Anak buahnya atau dia? Dialah, dia yang menyuruh. Ya, dia yang menyuruh. Jadi tidak mesti seorang langsung eksekusi, tidak mesti. Ya, tidak harus. Terkadang seorang menyembunyikan dirinya dalam amal soleh, cukup anak buahnya supaya tidak ditimpa ria, ujub dan yang lainnya. Tidak enak melihat orang ngemis-ngemis depan dia, sudah anak buahnya aja. Ya, anak buahnya saja yang melakukannya. Makanya kalau ada orang diberi kemudahan rezeki, kemudian dia membantu amal soleh dengan dakwah misalnya, tidak perlu dia tampil, tapi dia juga dapat pahala karena dia yang menyumbang. Hadis berikutnya, Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Salam an Ibni Idris qala sami'tu abi yuhadditsu an jaddi an Abi Hurairah qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma aktsaru ma yudkhilul jannah. Rasulullah ditanya, apa yang paling memudahkan orang masuk surga? Qala taqallahu husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Qala wa ma aktsaru mudkhilin nar, apa yang paling mudah orang masukkan dalam neraka? Qala al ajwafan, dua rongga, al famu wal farju. Al famu wal farju ini sudah kita singgung ya, yaitu adalah mulut dan kemaluan ya. Di sini Rasulullah mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Di antara takwa Allah adalah berakhlak mulia, tetapi Rasulullah menyebutkan khusus setelah umum. Dalam kaidah disebut dzikrul khas ba'dal am, yang khusus disebutkan setelah umum. Kenapa? Karena keistimewaan yang khusus tersebut. Takwa itu banyak, di antara takwa yang terbaik adalah husnul khuluq. Makanya ketika Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk berdakwah, Rasulullah SAW berkata, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa'atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Kemudian kalau kau melakukan dosa, maka lakukanlah kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa yang kau lakukan. Di antara cara menghilangkan dosa adalah dengan melakukan kebaikan setelah dosa tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlak mulialah dengan, pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Padahal akhlak mulia, bermuamalah yang baik dengan manusia termasuk di takwa. Rasulullah berkata, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Di antaranya akhlak, tapi Rasulullah sebutkan secara khusus karena itu adalah keistimewaan ya. Dan dia adalah ketakwaan yang tingkat tinggi. Ketakwaan yang tinggi, dia berakhlak mulia. Karena untuk bisa jadi orang berakhlak mulia, dia punya kesabaran tingkat tinggi karena dia interaksi dengan manusia banyak sekali. Kita berinteraksi langsung, artinya khusus untuk Allah tidak banyak. Misalnya kita sholat, kemudian kita puasa atau kita baca Quran. Kebanyakannya kita interaksi dengan manusia secara zahirnya gitu. Sehingga waktu kita banyak untuk interaksi dengan manusia, dengan anak, dengan istri, dengan membantu, dengan supir, dengan pekerja, dengan bos, dengan tetangga. Kalau dia bisa berakhlak mulia, maka ini luar biasa karena dia melakukan ini semua karena Allah. Kalau bukan karena Allah, sulit bagi dia untuk bisa menjaga akhlaknya mulia. Akhlak yang mulia karena berinteraksi dengan berbagai macam orang. Maka akhlak mulia adalah ketakwaan yang spesial. Makanya timbangannya di akhirat sangat berat. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya.
Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Ibrahim bin al-Munzir qala haddatsana Ma'an an Muawiyah an Abdurrahman bin Jubair an abihi an Nawas bin Sam'an al-Ansari annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birr wal ithm. Dari Nawas bin Sam'an al-Ansari, sahabat radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Rasulullah tentang al-birr wal ithm, tentang kebajikan dan dosa. Qala, apa itu kebajikan? Ya. Karena Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal udwan. Hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam kebajikan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka ditanya Rasulullah, apa itu albir, kebajikan, dan apa itu al-itsm, dosa? Qala, Rasulullah SAW berkata, albirru husnul khuluq. Albir, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Wal itsmu ma hakka fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas. Dan dosa itu apa yang mengganjal di hatimu dan kau tidak suka orang lain lihat, kau tidak suka orang lain tahu. Tapi di sini Rasulullah SAW memberi definisi tentang kebajikan dan dosa. Adapun kebajikan, Rasulullah SAW mengatakan kebajikan itu husnul khuluq, berakhlak mulia. Sebenarnya kebajikan itu banyak ya. Kebajikan itu banyak. Semua kebaikan adalah kebajikan. Terkait dengan amal apapun, semuanya adalah kebajikan. Albir itu umum, lafal yang umum mencakup seluruh kebaikan. Tetapi ketika Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah SAW menjawab dengan satu contoh kebajikan, itu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Tidak lain menunjukkan bahwasanya akhlak mulia menempati level tinggi tentang kebajikan. Sama seperti ketika Rasulullah SAW berkata tentang haji, kata Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, al-hajju arafah. Perhatikan, al-hajju arafah. Haji itu wukuf di padang Arafah. Padahal kita tahu namanya haji bukan cuma wukuf di padang Arafah, banyak kegiatan. Mulai dari ihram, mulai dari mikot, ya, talbiyah, ya, banyak sekali kegiatan. Di Mina, di Muzdalifah, ya, lempar jamarat, tawaf, sa'i, ini semua menyembelih hewan, ini semua rangkaian ibadah haji. Tapi kenapa ketika Rasulullah SAW berbicara tentang haji, Rasulullah SAW menyatakan satu poin aja, al-hajju arafah. Haji itu adalah Arafah, karena wukuf di padang Arafah adalah rukun yang paling utama. Rukun yang paling utama. Ada rukun-rukun yang lain, rukun haji seperti ihram haji, kemudian tawaf haji, sa'i haji, ya. Di antaranya wukuf di padang Arafah. Dari seluruh rangkaian haji yang begitu banyak, Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah, haji adalah Arafah, wukuf di padang Arafah. Ini dalil bahwasanya wukuf di padang Arafah adalah salah satu bagian terpenting atau paling terpenting dalam ibadah haji. Semisal ini, seperti Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Padahal ibadah itu banyak. Ibadah itu apa? Banyak. Ada ini, ada anu. Tapi Rasulullah khususkan penyebutan doa. Karena perkara yang ibadah yang terbaik adalah apa? Doa. Ketika seorang berdoa, dia benar-benar mengakui keagungan Allah, dia mengakui kerendahan dirinya, maka dia minta sama Allah. Situlah ubudiyah, kehinaan seorang, ketundukan seorang, pengakuan dia sebagai makhluk, pengakuan ada Khalik yang menciptakannya, keperluannya, kebutuhannya kepada Allah sangat nampak ketika itu. Maka ketika Rasulullah menjelaskan ibadah, Rasulullah mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Dan ibadah yang terbaik adalah doa. Lebih baik daripada nyembelih, lebih baik daripada yang lainnya. Nah, sama ketika Rasulullah SAW mengatakan al-birru husnul khuluq, kebajikan adalah akhlak mulia. Ini menunjukkan kita jangan meremehkan akhlak yang mulia. Semua perkara yang kita dalam koridor akhlak mulia, maka lakukan, jangan remehkan. Murah senyum, mudah maafkan, husnuzon sama orang, tidak merendahkan orang lain, menghormati orang lain. Itu kita sebenarnya tahu ya. Kita tahu kok, enggak usah diajarin juga ngerti. Merendahkan orang lain baik atau buruk? Buruk lah, enggak usah diajarin. Lawannya menghormati orang lain. Sudah, berarti menghormati orang lain akhlak baik. Senyum baik atau tidak? Murah senyum ya. Tapi senyum yang ikhlas ya, bukan senyum ada maunya ya. Ada udang di balik rempeyek, bukan. Senyum yang benar ya. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya. Jadi semua akhlak baik, mudah maafkan anak, maafkan istri, maafkan suami, maafkan
pembantu, maafkan pekerja. Allah maafkan. Semoga Allah maafkan. Aku lihat orang tadi tagih, khudh ma tayassar, yang bisa bayar ambil. Watruk ma asur, yang susah jangan ditagih. Wa tajawaz, maafkan dia. La'allallaha yatajawazu anna. Semoga Allah ampuni kita. Ada orang bikin jengkel, datang minta maaf, jengkel, kita jengkel, tapi ya sudahlah. Semakin jengkel, semakin banyak kita dimaafkan oleh apa? Allah. Kan al-jazaa min jinsil amal, sesuai dengan perbuatan. Semakin dia bikin jengkel kita, kita maafkan, semakin banyak dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi itu berat. Berat atau tidak maafkan? Yang paling mudah membalas dendam, itu mudah. Tapi kalau maafkan, berat. Karena maafkan itulah ibadah yang tidak bisa kita lakukan kecuali kita ditolimi. Nah, manusia kalau ditolimi pinginnya balas, bahkan lebih parah balasnya. Oleh karenanya husnul khuluq ini suatu kata yang mencakup banyak kegiatan interaksi seorang kepada manusia yang lain yang secara nalar atau secara kita ngerti itulah akhlak baik. Apa akhlak yang baik diringkas oleh para ulama dengan 3, yaitu badlun nada wa tarkul adha wa talaqatul wajhi. Akhlak mulia cuma 3, mudah berbuat baik, tidak mengganggu orang lain, murah senyum. Itu sudah, itu akhlak. Kesimpulan akhlak mulia 3. Badlun nada, suka bantu orang, apapun, membantu dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ngomong, dengan waktu, itu akhlak mulia. Kaful adha, tidak ganggu orang lain, berusaha tidak menyakiti orang lain dengan apapun, dengan tulisan, dengan WA, dengan omelan, dengan komentar, berusaha tidak ganggu orang lain. Ya kecuali beramar nahi mungkar dan cerita. Ya. Yang ketiga, talaqatul wajhi, ya, yaitu suka senyum. Taib. Jadi Rasulullah ketika menjelaskan tentang albir, kebajikan, kata beliau husnul khuluq. Wal ithmu, kemudian apa definisi dosa? Ini definisi yang menakjubkan Rasulullah SAW. Dosa itu terkumpul padanya 2 ciri. Yang pertama, ma haqqa fi nafsika, yang menggelisahkan dirimu. Yang kedua, wa karihta ayatali alaihin nas, kau tidak suka orang lain lihat. Taib. Ini dosa ini maksudnya, hukum asalnya apa yang dihukumi oleh syariat dosa ya dosa, meskipun kita nyaman melakukannya. Kalau syariat bilang dosa, ya dosa. Jadi dosa itu di antaranya dengan kita belajar, kita tahu ini dosa ya, ini enggak boleh, ini haram ya. Banyak hal yang mungkin kita nyaman ternyata apa? Haram ya. Seperti apa yang nyaman haram? Banyak kan? Dengar musik, nyaman enggak? Nyaman tidak dengar musik? Nyaman. Ternyata apa? Haram. Ngobrol sama istri orang, nyaman enggak? Ketawa ketiwi, canda-candain, nyaman enggak? Nyaman. Sejam 2 jam kuat, sama istri setengah jam udah teler. Nyaman, tapi ternyata enggak benar. Nonton film Korea, nyaman ya. Jadi harus tahu dengan dalil. Terkadang kita menghadapi suatu permasalahan, kita belum tahu dalilnya. Tapi ada signal dalam diri kita menegur. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang ciri jiwa. Jiwa itu ada 3. Terkadang dia al-ammarah bisu, menyuruh pada keburukan. Terkadang dia al-lawamah, mencela. Mencela kalau kita melakukan keburukan, dia cela. Yang ketiga, an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang, yang mengajak kepada kebaikan. Jiwa itu terkadang sifatnya 3 ini. Di antaranya inna nafsala ammaratun bisu, sungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan, pinginnya mengikuti hawa nafsu. Jiwa ingin dipenuhi, pingin ini. Tetapi ada sifat yang baik dari jiwa. Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Sungguh aku bersumpah, kata Allah, dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Apa maksud jiwa suka mencela? Kalau kita maksiat, dia siknya goyang, enggak enak. Kamu kenapa begitu? Dia ngomong, enggak benar itu, salah. Deg-degan, berdebar, ini salah. Ya, melakukan maksiat, gelisah, itu jiwa yang mencela. Jiwa ini kalau hati masih sehat, ya, maka dia akan signal ini akan ada terus, enggak enak.
Tapi signal ini bisa rusak dengan terlalu sering dilanggar, lama-lama Pak, rusak. Sehingga sebagian orang benar-benar hilang signal tersebut. Sehingga ketika dia bermaksiat terang-terangan tidak ada mengganjal sama sekali. Sampai bukan mengganjal, bahkan dia pingin pamer, buka aurat tanpa ada mengganjal sama sekali. Saya rasa kalau wanita normal di awal siapa kelip dia buka misalnya pahanya atau apanya, dia pasti malu, nggak enak. Tapi ketika dia melakukannya terbiasa, tidak ada lagi rasa malu. Wanita mana yang kemudian dilihat auratnya dia pasti tersipu malu, nggak enak. Tapi ketika dia langgar signal tersebut lama-lama biasa, bahkan dia bangga ketika memamerkan auratnya tampil di hadapan jutaan manusia dengan memamerkan keindahan tubuhnya, sehingga dia mendapatkan dosa yang sangat banyak. Subhanallah, ada seorang, ya kita tahu sekarang banyak artis yang sadar ya. Alhamdulillah ya. Sebagian mereka sangat bersedih ya. Sangat bersedih ketika sadar, sementara konten-konten dia yang memakai baju mungkin enggak baik masih tersebar di medsos ya. Kalau dia sudah bertobat insyaallah enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Sebagian mereka rela hidup lebih susah, menderita daripada harus kembali lagi memamerkan aurat mereka di hadapan banyak orang. Hidup susah, jualan sederhana. Ya. Tapi mereka tahu bahwa itu dosa adalah suatu perbuatan dosa. Jadi hadis Nabi ini, dosa adalah mahakka fi nafsik, dosa adalah yang menggelisahkan hatimu. Ini bagi orang yang masih hatinya sehat. Kalau orang sudah fitrahnya rusak, dia justru tidak punya malu, bahkan bangga melakukan maksiat depan umum. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku bisa selamat, mendapatkan afiah, yaitu diantaranya bisa dimaafkan, kecuali yang terang-terangan maksiat, cuek, pamer. Kemudian Rasulullah sebutkan di antara terang-terangan adalah orang melakukan maksiat di malam hari, Allah sudah tutup, kemudian besoknya dia cerita. Tadi malam saya zina, tadi malam saya nonton film ini, tadi malam saya main judi, tadi malam saya ganggu ini. Padahal Allah tutup aibnya. Ini begini sudah disebut mujaharah, tidak dimaafkan. Apalagi yang kemudian bangga di depan umum, depan publik, syuting dirinya, kemudian bermaksiat. Maka orang seperti ini fitrahnya udah rusak. Saya tenang aja, kau maksiat iya karena kau sudah dol ya. Sudah hilang semua signalmu, udah hilang semua. Kalau orang sedek signal dia pasti enggak enak, pasti enggak nyaman. Ciri kedua itu adalah dosa wa karita ayatali alaihi nas. Kau tidak ingin orang lain tahu. Kalau ketahuan istri malu, ketahuan anak malu, ketahuan teman malu, itu berarti dosa. Itu berarti apa? Dosa. Saya ulangi, jadi dosa itu bisa diketahui dengan dengan fitrah, karena Allah menjadikan fitrah kita enggak suka dengan perbuatan buruk, dan ditegaskan dengan syariat. Ditegaskan apa? Syariat. Jadi kalau kita mengenal ada hukum syar'i bilang itu haram, maka jadi haram, meskipun mungkin kita merasa enggak ada masalah, karena yang lebih tahu tentang mana yang baik, mana yang buruk adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menghadapi suatu permasalahan kita enggak tahu dalilnya, kita belum sempat belajar, belum sempat tanya, ada kegelisahan, maka hati-hati. Wah ini, jangan-jangan nih. Contoh misalnya, seorang kerja kongsi dagang, si A dan si B. Semua dikerjakan bareng-bareng. Tiba-tiba kemudian si A terima order tanpa sepengetahuan B. Kira-kira si A gelisah atau tidak? Gelisah pasti. Mungkin dia belum tanya Ustaz apa hukumnya. Tapi signal dia akan nyala ketika itu. Oh, enggak enak kalau ketahuan gimana nih. Nah, itu tanda-tanda. Kamu pengkhianat namanya, Pak. Pengkhianat. Maksud saya, maka seorang ketika ada gelisah, kalau ketahuan enggak enak, itu waspada. Meskipun antum enggak tahu hukumnya haram atau halal, antum waspada. Sebaiknya antum sebelum melakukan cek dulu. Karena itu tanda-tanda dosa. Mengganjal di hati dan tidak ingin orang lain tahu. Kalau ternyata antum sudah cek hukumnya halal, lakukan, enggak ada masalah.
Baik, kita lanjutkan. Babul bukhl, bab tentang pelit. Bab pelit, kayaknya sudah pernah lewat, kayaknya diulang lagi oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata, ya, ini contoh akhlak yang buruk ya. Di antara akhlak paling buruk adalah apa? Pelit. Makanya kalau ada orang ngelamar putri antum, meskipun solehnya kayak apa, tapi pelit, jangan kasih. Putri antum akan menderita, antum status mertua juga menderita. Jangan. Kalau tahu dia pelit, jangan. Karena merubah perangai itu gak gampang. Dari pelit jadi dermawan, nah itu sampai mati belum tentu bisa berubah. Bisa berubah bisa, tapi gak gampang. Daripada kita spekulasi, apalagi udah ngaji tetap aja pelit, wah ini tambah bahaya karena dalil sudah tahu semua. Ada enggak orang rajin ke masjid pelit? Ada enggak? Adalah. Ibu-ibu panitia pengajian ada enggak yang pelit? Adalah. Semua orang bisa mungkin pelit. Ini antara akhlak yang buruk adalah pelit. Kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Abil Aswad, qala hadatsana Humaid bin Al-Aswad anil Hajjaj As-Sawwaf, qala hadatsani Abu Zubair, qala hadatsana Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Zubair dari Jabir, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man sayyidukum ya Bani Salamah, siapakah pimpinan kalian wahai Bani Salam? Itu orang yang terkemuka, orang yang terpandang, pemuka kaum kalian, pemuka kabilah kalian wahai Banu Salimah. Banu Salimah yaitu suatu suku yang ada di Madinah, yang tempat tinggalnya di Masjid Al-Qiblatain sekarang. Masjid Al-Qiblatain itu daerahnya kampung Banu Salimah. Makanya Masjid Al-Qiblatain dulu namanya Masjid Banu Salimah. Masjid Banu Salimah. Karena dulu masjid dinamakan dengan kompleks, Masjid Banu Zuraik, Masjid Banu Salimah, karena masjid milik Allah ya. Ya, bukan nama orang ya. Apa nama bapak, nama kakek, enggak ya. Karena masjid itu semuanya milik siapa? Milik Allah. Adapun penamaan untuk tamyiz, untuk membedakan satu dengan yang lainnya supaya tidak keliru ya. Kalau semua masjid namanya Al-Ikhlas, orang bingung. Akhirnya Pak Al-Ikhlas mana? Al-Ikhlas Duku Bima, sama aja kan ya. Jadi masjid itu untuk membedakan, yang penting terbedakan. Makanya dinamakan dengan masjid nama-nama kampung, Masjid Banu Zuraik, Masjid Bani Salimah, Masjid ini, Masjid anu. Jadi Banu Salimah tinggal di daerah Masjid Qiblatain. Rasulullah bertanya, man sayyidukum ya Bani Salimah, siapa pemuka kalian wahai kaum Bani Salimah? Qulna Jaddu bin Qais. Jaddu bin Qais. Jaddu bin Qais kalau tidak salah seorang munafik. Qala ala anna nubakhiluhu. Kata mereka, sayangnya menurut kami dia itu pelit. Dia ini hebat. Artinya dia sayyid, pemuka, dalam segala hal dia pintar. Dalam segala hal dia pintar, dalam segala hal dia mungkin hebat. Keberanian, mungkin kecerdasan, mungkin kebijakan, mungkin semuanya pintar. Makanya dia disebut sayyid. Tetapi masalahnya dia itu pelit. Ala anna nubakhilu, hanya saja menurut kami dia pelit. Kami mandang dia pelit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ayyuda'in adwa minal bukhli. Kata Nabi, penyakit mana yang lebih parah daripada pelit? Ingat kata Nabi, wa ayyuda'in adwa minal bukhli. Penyakit mana yang lebih parah daripada pelit? Tidak ada penyakit lebih parah daripada pelit. Tidak ada akhlak paling buruk seperti apa? Pelit. Mana bisa seorang pemimpin kemudian pelit? Bagaimana perhatian sama bawahannya sementara dia pelit? Kata Nabi, bal sayyidukum Amr bil Jamuh. Bahkan jadi pemimpin kalian adalah Amr bil Jamuh. Wa kana Amr al asnamihim fil jahiliyah. Dan Amr bil Jamuh dahulu ya beribadah kepada berhala-berhala di zaman jahiliyah. Buktinya apa? Kata perawi hadis, wa kana yulimu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja. Amr bil Jamuh ini orang dermawan sampai kalau Nabi menikah, dia juga bikin walimah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi yang menikah, dia yang bikin apa? Walimah. Dermawan atau tidak? Dermawan. Kalau orang pelit, dia yang nikah, dia pingin orang yang lain bayar. Yang bikin walimah orang lain. Saking baiknya dia. Amr bin Jamuh ini yang ketika meninggal dalam perang Uhud, anak-anaknya semua ikut jihad dalam perang Uhud. Anak-anaknya. Kemudian dia karena cacat, kakinya pincang, maka dia diizinkan tidak ikut perang Uhud. Ya. Kemudian dia pun minta izin sama Nabi SAW. Dia mengatakan, Rasulullah, kalau saya meninggal dalam kondisi kaki saya cacat, saya bisa masuk surga. Rasulullah yang masuk surga. Kalau kau meninggal sekarang, kau masuk surga dalam kondisi kakimu normal. Dalam kondisi kakimu normal. Maka dia pun masuk dalam perang Uhud, kemudian meninggal dunia. Taib. Ini dalil bahwasanya pelit adalah penyakit yang sangat berbahaya. Sampai Rasulullah mengatakan, ayudain adwa minal bukhal. Penyakit apa yang lebih buruk daripada pelit? Tidak ada. Dan orang punya penyakit pelit tidak pantas menjadi pemimpin. Karena namanya pemimpin yang baik adalah yang perhatikan bawahannya. Dan orang yang perhatikan sama bawahannya, dia tidak boleh pelit. Bahkan dia mungkin ada pengorbanan untuk bawahannya. Makanya kalau sudah kita punya teman pelit, jangan berharap pengorbanannya. Kita yang dikorbankan. Berat. Antum mau jalan-jalan sama dia, siap duit karena antum yang disuruh bayar nanti. Ya. Dia sampai makan, saya cerita, Ustaz, ada si fulan pelit banget Ustaz. Ente ini yang benar. Iya benar, pelit Ustaz. Kita makan di restoran, tiba-tiba bilang, aduh, dompet saya lupa. Dompet saya lupa. Subhanallah. Begitu, iya, lupa. Sehingga akhirnya bayar masing-masing. Ya. Mereka kalau ngajak, hati-hati dengar. Kalau dia bilang, sini makan, makan bareng saya, nanti saya biarkan. Dengar baik-baik, saya bayarkan atau saya biarkan? Dengar baik-baik. Kalau saya biarkan berarti bayar sendiri-sendiri. Pelit ya. Saya dengar ini Allah alam di negara orang-orang bule ya. Dan mungkin tidak semua, tapi saya diceritain banyak teman, katanya mereka tuh seperti itu ya. Bahkan ketika pacaran, kita pacaran nggak boleh ngajak pacaran. Nanti ngajak kencan bawa ceweknya bayar sendiri. Nah ini pacaran bagaimana? Jadi lakinya bayar sendiri, perempuan bayar sendiri. Bahkan ulang tahun dia undang, ayo ulang tahun. Tapi suruh bawa kue sendiri. Dia cuma nyedain mungkin kue tart di tengah sama apa, tapi yang suruh bawa sendiri. Ulang tahun. Ini memang semua perbuatan buruk. Cuma maksud saya pelit ulang tahun. Makanya di antara teman saya juga itu teman saya di Eropa, ada juga yang di Australia cerita, di antara kita berdakwah Ustaz pas Ramadan kita buka acara makan bareng, mereka heran ada bagi-bagi makanan Ramadan, Lebaran. Jadi orang-orang non itu banyak datang ya, mereka biasa hidup sendiri-sendiri, ego sendiri-sendiri ya. Jadi kalau seorang sudah pelit, orang di sekitarnya akan menderita. Makanya di antara istri yang sangat menderita kalau suaminya apa? Pelit. Mau beli ini nggak boleh, mau jajan ini nggak boleh, mau main ke sana nggak boleh, mau jalan-jalan nggak boleh, ya. Repot ya. Akhirnya istrinya kurus. Kasihan. Kurus ya. Anaknya juga apa? Kurus, mati mengenaskan. Orang itu tidak boleh boros, tapi juga enggak pelit. Ngapain pelit-pelitnya? Makanya orang kalau sudah parah, dia bukan pelit karena dua, pelit sama orang itu biasa. Jadi parah pelit sama diri sendiri. Dia punya duit banyak tapi aduh ini mahal, makannya sederhana. Beli ini yang paling murah, bukan zuhud, beda dengan zuhud. Dia pelit. Jadi bedakan antara zuhud dengan apa? Pelit. Pelit. Sampai ketika dia ke dokter, cari dokter yang murah, akhirnya mati. Ini kenyataan ini, jadi dokter itu mahal, dokter yang murah aja. Padahal tahu dokter yang mahal ini ahli. Cuma dia pelit, dia pilih dokter yang murah, akhirnya tewas mengenaskan. Semua harta yang dia simpan tidak bisa dia nikmati. Makanya dikatakan orang pelit itu al-bukhala atau al-bakhil ya'ishu aisyal fuqara wa yuhasabu hisabal agniya. Orang pelit itu hidupnya seperti orang miskin tapi hisabnya hisab orang kaya. Jangan sampai demikian bapak-bapak. Tapi kalau memang sudah enggak punya duit, ya sudah, hidup orang miskin, hisab orang miskin.
Jadi repot. Yang kasihan tuh anak-anak pelit, kita pelit sama anak-anak, pelit sama istri. Orang yang paling utama kita baikin anak kita, istri kita, ya, saudara-saudara kita, kerabat kita. Jangan pelit-pelit. Harta itu datang dan pergi. Tentunya bukan kita ngawur, enggak. Semua ada perhitungan, tapi jangan pelit, jangan pelit. Sampai ada orang bilang, ayo ikut kita ini lah, kamu jangan pergi kajian sendiri, biar saya yang jemput. Oke, senang dijemput. Ternyata ketika beli bensin, bayar bareng-bareng ya. Lah, beli bensin, mampir pom bensin dulu, suruh bayar bareng-bareng. Mending naik angkot lebih murah ya. Ini sih kebangetan ya. Sampai ada orang mungkin saking ya mungkin boleh-boleh aja ya. Dia masuk restoran, dia bawa air minum sendiri. Padahal tulis tidak boleh bawa, aturannya tidak boleh bawa makanan dari apa? Luar. Tapi dia bawa, kenapa? Murah, dia nggak mau minum di situ, mahal. Kalau kau nggak punya uang nggak apa-apa, tapi kalau kau punya uang udah bagi-bagi rezeki lah. Itu juga ada bosnya, ada ownernya, ada pelayannya juga, semua butuh duit juga ya nggak? Saya pernah makan sama kawan, meskipun mungkin boros ya, dia punya duit banyak. Ustaz, saya dulu di Madinah jarang makan restoran mewah, tapi sekarang ini ajak saya restoran inilah, restoran Meksiko. Saya nggak pernah tahu itu di Madinah, sering lewat tapi nggak pernah mampir, duit nggak ada. Dia ajak, Ustaz makan restoran Meksiko. Apa ini? Wah, mahal sekali, makan mungkin bisa 1000-an real. Itu mahal bagi saya karena kita dapat beasiswa cuma 800 real, 850. Ini sekali makan uang sebulan habis. Terus saya bilang, ya jangan boros gitu. Dia enggak, Ustaz, saya ada uang. Mereka juga butuh gaji saat ini. Orang TKW TKI ini juga butuh gaji. Kalau kita nggak beli, siapa yang kasih gaji mereka kan? Ya, sudah, niatmu bagus. Maksud saya, kita mungkin nggak seperti itu, nggak boros sekali. Tapi maksudnya hidup tuh jangan nyusahkan diri gitu loh. Kecuali kalau kamu nggak punya uang nggak apa-apa. Kamu bawa tisu sendiri, bawa air minum sendiri, bawa piring sendiri boleh. Bawa nasi bungkus sendiri. Situ cuma beli teh tawar, selesai. Boleh kalau nggak punya duit. Saya pernah makan, jadi kita isi pengajian terus dibawain makanan banyak. Wah, ini kita kalau nggak makan mubazir. Ini pas jadwal makan siang. Kita sebelum masuk saya bilang dulu, kasih tahu kita mau duduk situ makan tapi kita bawa makanan juga, boleh nggak? Kalau kata penjualnya boleh nggak apa ya. Kita beli banyak juga, cuma karena khawatir nggak kemakan, teman-teman biar senang. Akhirnya sudah makan dari mereka, makan juga nggak habis. Akhirnya kita taruh di luar, banyak dibawain sama panitia. Akhirnya taruh di luar, bagi-bagi aja. Ternyata itu para pegawai restoran pada ngambil juga, mereka juga mau makan. Jadi mereka ternyata mungkin bosan makanan di situ, mereka juga pada ngantri pengen ngambil makanan tersebut. Itu lain cerita. Mau saya hidup ini jangan pelit-pelit amat ya. Hidup itu yang wajar-wajar aja. Kalau kecuali nggak punya lain cerita. Kalau nggak punya uzur syar'i, nggak punya ya. Taib, hadis berikutnya. Al-Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad bin Salam. Qala hadatsana Hushaym an Abdul Malik bin Umair. Qala hadatsana Warraq katibul Mughirah. Hadatsana Warraq katibul Mughirah. Qala kataba Muawiyah ila Al-Mughirah bin Syu'bah. Muawiyah menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, aniktub ilayya bi syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Muawiyah, wahai Al-Mughirah, tuliskanlah kepadaku suatu yang pernah kau dengar dari Nabi. Itu hadis apapun yang kau pernah dengar, tulis padaku. Fakataba ilaihi Al-Mughirah, maka Mughirah menulis hadis Nabi yang dia tahu kepada Muawiyah. Mungkin Muawiyah ketika itu seorang penguasa, maka dia menulis. Dan Muawiyah subhanallah dalam beberapa hadis disebutkan dia minta nasihat. Dia kirim surat kepada Aisyah, adakah hadis Nabi, kirim kepada saya. Aisyah kemudian kasih nasihat, hadis yang cocok buat seorang pemimpin. Hadis yang cocok buat seorang pemimpin. Mughirah diminta juga oleh Muawiyah, wahai Mughirah, ada hadis enggak? Ya, karena Muawiyah juga banyak dengar hadis, tapi dia ingin tambahan ilmu.
Maka dia kirim surat kepada para sahabat yang lain, kirimkan nasihat. Maka Mughirah tulis hadis yang pernah dia dengar dari Nabi, isinya dia berkata, "Inna Rasulullah sallam, sungguhnya Rasulullah sallam kana yanha an qil wa qal." Rasulullah melarang dari katanya dan katanya. Wa idha'atil mal, dan buang-buang harta. Wa kasratis su'al, dan banyak bertanya. Wa an man'in wa had, dengan sikap man wan had, yaitu mana, yaitu tidak mau memberi tapi sukanya mana-mana kasih. Dia sendiri tidak menunaikan kewajibannya. Wa uquqil ummahat, dan Rasulullah melarang durhaka kepada para ibu. Wa an wa'dil banat, dan melarang untuk mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Ini hadis dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan tentang wa an ma'in wa had, di antara bentuk pelit yaitu kalau hak orang dia tahan-tahan, tapi kalau hak dia tagih. Aiman, tapi hak orang dia tunda-tunda, dia tahan-tahan. Mana dia menahan, had berikan, mana. Ini akhlak yang buruk ya. Akhlak yang buruk. Ini cocok bahwasanya seorang penguasa seperti Muawiyah ya diingatkan agar tidak menahan hak masyarakat. Jangan cuma minta hak masyarakat, tapi menahan hak, jangan coba meminta kewajiban masyarakat sementara hak hak masyarakat ditahan. Tapi hadis ini tadi saya sebutkan menunjukkan keutamaan Muawiyah radhiyallahu anhu yang minta nasihat kepada para sahabat untuk menuliskan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana semangat beliau untuk minta nasihat. Tentunya para sahabat yang diminta akan memilihkan, mereka punya hadis banyak, mereka pilihkan hadis yang pas buat seorang penguasa ya. Seperti Aisyah ketika diminta, Muawiyah mengatakan, kirimkan kepadaku nasihat yang singkat padat, jangan banyak-banyak. Maka dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, man iltamasa ridallah fi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardhan nasa anhu. Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemarahan manusia, Allah akan ridha sama dia, dan Allah akan bikin manusia ridha sama dia. Wa man iltamasa sakhatallah bi ridhan nas, siapa yang mencari atau sebaliknya mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka sakhitallah alaihi, Allah akan murka kepada dia, wa askhatan nas alaihi, maka Allah akan buat orang juga benci sama dia. Ini penting bagi seorang pemimpin untuk diingatkan bahwasanya yang menjadi patokan bukan keridhaan manusia tapi keridhaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah nulis. Sama sekarang Al-Mughirah bin Syu'bah pilih hadis apa yang pas buat seorang pemimpin ini untuk menjelaskan di antara larangan Nabi adalah larangan pelit, man'in wa had. Hak orang ditahan, hak dia minta. Tidak boleh, hati-hati. Apalagi pemimpin, pejabat, penguasa, masyarakat harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kemudian ketika kewajiban pada masyarakat tidak dikerjakan, semua sudah diambil, harta, pajak diambil, kemudian ternyata untuk senang-senang diri sendiri. Kewajiban kepada masyarakat tidak boleh seperti ini. Ya. Sama masyarakat juga ada kewajiban tidak dibayar, nuntut penguasa harus begini, tidak boleh. Masing-masing kewajiban dia kerjakan, hak dia tuntut. Jangan ketika kewajiban tidak dikerjakan sementara hak nuntut. Makanya Allah mengatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Kalau mereka membeli, mereka ingin dipenuhi. Kalau beli 10 liter ya 10 liter, kalau 10 kilo 10 kilo, enggak boleh kurang 1 on spoon. Kalau perlu ditambah. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau mereka yang jual, mereka kurangi, sedikit mereka kurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka tahu bahwasanya mereka yang dibangkitkan pada hari kiamat, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh orang yang hanya mencegah menahan hak orang dan menuntut hak dia. Namanya man' wa had. Di sini maka Mughirah ingatkan kepada Muawiyah tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang, perhatikan ini penting bagi penguasa semuanya. Anna Rasulullah SAW kana yanha an qil wa qal. Rasulullah melarang katanya dan katanya. Sibuk dengan kegiatan yang tidak jelas katanya dan katanya. Ya, dan ini penting bagi seorang penguasa kalau ingin cari berita harus jelas. Jangan cuma membangun suatu perkara atau membuat undang-undang dari katanya dan katanya. Harus benar-benar data yang valid baru kemudian membuat suatu undang-undang atau peraturan atau suatu keputusan, bukan dibangun di atas katanya dan katanya. Yang kedua idha'atil mal, buang-buang harta, hati-hati.
ini harta adalah milik bangsa dan negara, tidak boleh digunakan untuk foya-foya yang tidak ada manfaatnya. Tidak boleh. Kalau ada di sana kebutuhan masyarakat yang lebih penting, maka itu lebih diutamakan. Jangan hanya mikir estetika penampilan, pencitraan, kemudian ternyata masyarakat tidak mengambil manfaat dari hal tersebut. Estetika bisa juga lihat di YouTube, banyak ya. Sebagian orang hanya mikir estetika, kemudian ada kebutuhan lebih mendesak, tidak dikerjakan. Maka ini idha'atul mal, buang-buang harta. Buang-buang harta. Seorang pemimpin akan ditanya oleh Allah. Ini bukan kalau harta dia buang-buang saja tidak boleh. Kita punya harta kita buang enggak boleh, apalagi harta umat. Paham? Harta kita aja kita buang-buang enggak boleh, apalagi harta umat. Hartamu tidak boleh kau buang, apalagi harta rakyat enggak boleh. Maka seorang penguasa hati-hati, idha'atul mal. Dilarang buang-buang apa? Harta. Apapun kedudukan Anda, hati-hati, gunakanlah uang rakyat dengan semaksimal mungkin sebagai bentuk kecintaan kita kepada bangsa dan negara untuk pembangunan bangsa. Tapi kalau harta dibuang-buang, bangsa semakin jatuh, negara semakin jatuh, rakyat semakin menderita, hisabmu semakin panjang. Makanya Allah mengingatkan tentang, Rasulullah ingatkan ketika ada seorang saat bertanya tentang jabatan, ala tastamiluni ya Rasulullah, tidakkah kau menjadikan aku sebagai pejabat? Kata Rasulullah SAW, sungguhnya jabatan itu berat ya. Kalau tidak bisa dikerjakan, fa innaha khizyun yaumal qiyamati wa nadamah. Jabatan kalau tidak ditunaikan dengan baik, maka hanyalah kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat kelak. Itu orang menjabat 5 tahun kemudian tidak maksimal. Kalau dia maksimal, dia akan mendapatkan surga yang tinggi. Kalau dia ngawur, menderita dan penyesalan pada hari kiamat kelak. Maka dilarang untuk idha'atil mal. Kasratis soal, dilarang untuk berminta-minta, minta sana minta dua kasratis soal ada dua makna, yaitu bertanya yang tidak perlu, yang kedua minta-minta sama orang. Seorang harus punya izzatun nafs, punya harga diri, punya harga diri. Subhanallah, saya diceritain oleh seorang kawan. Dulu ada ustadz kita udah meninggal rahimahullah, zaman dulu. Dia terkadang pinjam uang teman saya 50.000 pinjam. Teman saya bukannya bagi dia mudah, cuma 50.000 sedikit, cuma dia ya mungkin dia enggak enak sama ustadz ini karena ustadz ini bukan minta, dia pinjam. Kasih pinjam. Terus sore dibayar. Sore dibayar, pinjam misalnya, pokoknya waktu yang lama kemudian dibayar. Misalnya pinjam pagi, sore dibayar, atau pinjam sekarang besok dibayar. Ternyata ustadz ini nguli dulu, angkat-angkat barang. Dia punya izzatun nafs, punya harga diri. Baru kemudian dia bayar. Seorang jangan suka minta-minta, sedikit-sedikit minta-minta, ngemis-ngemis sama orang, minta di apa? Dikasihani, jangan. Minta itu boleh kalau darurat, boleh, sebagaimana dalam pembahasan. Tapi kalau selama tidak darurat, seorang jangan minta dikasihani, jangan melas ya supaya dikasihani sama orang, enggak. Seorang punya izzatun nafs. Syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kata Nabi, Jibril memberi nasihat kepada Nabi SAW. Di antara nasihatnya ya, di antaranya Jibril mengatakan, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, cintailah siapa yang kau sukai, kau akan meninggalkannya. Siapapun yang kau cintai, kau akan meninggalkannya. Semakin besar cintamu, semakin berat meninggalkannya. Silakan. Ya. Wa ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, kau akan meninggal dunia. Kau akan meninggal dunia. Kemudian kata Jibril, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemudian seorang mukmin adalah salat malam. Wa izzatuhu, dan harga dirinya adalah istighna'uhu 'anil nas, tidak butuh kepada orang lain. Maka jangan suka minta-minta. Jadi punya traktir dong. Janganlah. Ya kecuali orang itu sering nanya, kapan kita makan lagi di rumah ya? Kenapa apa? Dia malah senang, itu beda. Ini kita ganggu dia. Ini kan tanggal muda, traktir dong. Jadi akhirnya suka minta-minta. Jangan suka dikasihani orang, jangan. Itu bisa mungkin. Kemudian wa'an man'in wahad. Ini yang tadi kita sebut, mencegah dan minta. Mencegah hak orang lain, minta. Nah, seorang pejabat berusaha, ya, kalau dia punya hak, dia minta haknya. Kalau punya kewajiban, dia tunaikan kewajiban. Ini berlaku pada penguasa dan juga masyarakat. Masyarakat pun mengerti kalau dia punya kewajiban, dia harus tunaikan. Jangan waktu ada kewajiban dia lari, tapi kalau hak dia minta. Harusnya jalan bagus, harusnya begini, kok pelayanannya begini, begitu waktu ada bayar-bayar tidak mau bayar.
Ini kan namanya hanya ingin nuntut, tidak mau menjalankan apa? Kewajiban. Jangan. Kita ada hak dan kewajiban. Kemudian wa uququl ummahat. Durhaka kepada para ibu. Ini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini satu akhlak yang buruk. Kenapa disebut ummahat? Durhaka sama ayah dan ibu sama-sama haram, tapi dikhususkan ibu karena durhaka kepada ibu lebih berpotensi daripada durhaka kepada ayah. Orang durhaka sama ayah takut digampar ayah, dipukul ayah, di stopin duit dari ayah. Tapi kalau sama ibu sangat mudah durhaka. Ibu lemah, diomelin juga mudah. Ya, wanita bahkan dikasarin ibu-ibu mungkin. Ya, makanya apalagi di zaman dahulu wanita tidak dianggap. Maka Rasulullah ingatkan jangan durhaka sama ibu. Bahwa anwa'dil banat dan menguburkan anak wanita hidup-hidup sebagaimana dilakukan di zaman dahulu. Hadis berikutnya qala haddatsana Hisham bin Abdul Malik qala sami'tu Ibnu Uyainah qala sami'tu Ibnu al-Munkadir qala sami'tu Jabiran yaqul, Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Ma su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min syai'in qad faqala la." Nabi tidak pernah diminta sesuatu pun lantas Nabi berkata enggak. Nabi tidak pernah diminta sesuatu pun lantas Nabi bilang enggak ada, enggak. Ini tidak pernah terjadi. Rasulullah kalau diminta dia punya, dia pasti kasih, enggak mungkin enggak kasih. Bahkan kalau dia tidak punya dan ada kemungkinan bisa dia kasih, dia akan janji. Insyaallah nanti kalau ada gini, mudah-mudahan Rasulullah janjikan, subhanallah, ingin menyenangkan orang yang minta. Kalau Rasulullah ada, Rasulullah pasti kasih. Kalau Rasulullah enggak punya dan ada kemungkinan bisa, Rasulullah janji atau memberi harapan. Memberi harapan. Kalau tidak ada ya sudah. Rasulullah bilang enggak ada. Qul la ahmilukum alaih. Ya, sebenarnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kalau ketika ada yang minta tunggangan untuk jihad, Rasulullah mengatakan aku tidak bisa mendapati la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku tidak mendapati apa yang bisa aku berikan untuk kalian tunggangi. Enggak ada. Ya, enggak ada. Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Inilah adab dalam ketika kita diminta oleh orang. Kalau kita punya, kita kasih. Ya. Tapi itu berat ya. Kalau Nabi ya, kalau kita berat. Tapi kalau kita pun enggak bisa kasih, kita bisa kasih. Mudah-mudahan kesempatan lain. Kalaupun kita enggak mau kasih, kalau kita mau kasih ya kasih. Kalau mau kasih waktu yang lain kita kasih harapan. Kalau memang enggak bisa, jangan kata-kata kasar. Tolak dengan cara yang baik. Qadarullah belum ada, mohon maaf, kata yang baik. Allah mengatakan wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Ya. Ya. Kata Allah sebelumnya dalam surat Al-Isra, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syai'an rabbika kafura. Berikanlah hak yaitu kepada dzal qurba, kepada kerabat, kepada orang miskin. Kalau kau punya kasih hak mereka. Orang pada hartamu ada hak orang miskin. Pada hartamu ada hak keluarga. Kalau kau punya kasih. Dan pada hartamu ada hak milik ibnu sabil, yaitu orang kehabisan bekal di tengah jalan. Tapi jangan mubadzir. Kemudian kalau Allah mengatakan kau tidak punya, wa imma tu'ridanna anhu ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kalau kau tidak bisa kasih mereka sementara ada rizki yang kau harapkan, maka ucapkanlah kata-kata yang menyenangkan. Kata yang ringan. Kau bilang begini misalnya ada kerabat minta bantuan sama kita. Kebetulan kita enggak bisa, tapi kita gajian tanggal 5 bulan depan. Gajian tanggal 5 tanggal 25. Tanggal berapa? Tanggal 2 atau kita balik. Sekarang tanggal 5 kita diminta duit, sudah habis duit kita. Dan kita harapkan tanggal 25 dapat gaji. Kita bilang kata-kata yang enak. Qadarullah belum ada. Mudah-mudahan coba nanti akhir bulan datang lagi. Siapa tahu ada. Kalau memang kita niat kasih ya. Kalau enggak niat kasih jangan kasih harapan palsu. Kalau kita niat kasih, jadi dia meninggalkan kita dengan tenang. Apalagi itu kakak kita, adik kita, saudara kita, tante kita, bibi kita, saudara-saudara kita ring satu ya. Wa imma tu'ridana anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Kalau kalian berpaling dari mereka tidak bisa kasih sementara ada rizki yang kalian harapkan, maka ucapkanlah kata yang baik. Kalau kalian memang tidak mau kasih, maka jangan kata-kata yang kasar. Kau ini minta-minta terus, kau dasar begini, hina kau kayak gini, jangan. Kata Allah, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Meskipun kita kasih tapi kita omel-omel, itu pun tidak boleh. Kata Allah, kata-kata yang baik menolak itu lebih indah di sisi Allah daripada kau kasih tapi kau maki-maki.
Ini sudah tidak kasih, maki-maki lagi. Jadi urutannya apa? Pertama kalau punya kasih, ini yang terbaik. Kedua kalau nggak punya apa? Dan ada kemungkinan dan kita niat kasih, kita kasih harapan. Ya. Paham? Ya. Ketiga kalau ternyata kita nggak mau kasih, maka tolak dengan cara yang baik. Yang keempat yang buruk, ngasih tapi maki-maki, menghina. Yang kelima sudah tidak kasih, maki-maki. Antum bagian yang nomor berapa ini? Dan ini antara keajaiban akhlak Nabi SAW. Masu'ilan Nabi SAW an syai'in qad faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun, kemudian Rasulullah mengatakan enggak pernah. Rasulullah pasti kasih kalau dia punya, karena dunia tidak ada nilainya di sisi Nabi SAW. Berbeda dengan kita, bagi kita dunia sangat berarti, kadang kita mengeluarkan sangat berat. Tapi demikian saja yang saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab.